A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ngucapo sapa sira Muhammad lahum marang kaum umat Muhammad, ngucape ngene, ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh umatku kabeh termasuk awake dhewe ini ana iku tuhibuna padha cinta sapa sira kabeh cinta Allah ing Gusti Allah ya fattabiuni mongko padha manuta sapa sira kabeh umatku ing ingsun Kanjeng Nabi. Lek awakmu kabeh gelem manut ning aku mongko tegese yuhibbukum mongko bakal demen to cinta ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Sakliyane ngono wa yaghfir lan bakal ngapura sapa Allah lakum marang sira kabeh, ngapura mengampuni dunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Ngerti ya wallahu ta Gusti Allah iku ghafurun zat kang akeh oleh ngapura, rahimun tur zat kang welas asih. Bapak sekalian, ini satu ayat yang sangat mendasar bahwa kalau kita mengaku cinta kepada Allah maka tidak ada jalan selain kita cinta, kita mengikuti kepada ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita mau mengikuti ajaran Rasulullah yang artinya kita cinta kepada Allah, maka Allah akan mencintai kepada kita. Lah cinta Allah kepada kita itu kadang dimaknai kalau dicintai itu harta bendanya banyak, ya tidak mesti. Orang itu kalau dicintai Allah tandanya sehat terus, ya tidak mesti. Orang itu kalau dicintai Allah pangkatnya tinggi, di mata manusia mulia, tidak mesti. Karena kadang ukuran manusia dengan ukuran Allah ini tidak sama. Contoh, orang itu kalau kaya itu belum tentu dicintai Allah. Kadang kekayaannya itu justru menjauhkan dia dari Allah, dan ini banyak. Ya, kalau orang dicinta Allah ini ukurannya kaya, ya orang-orang non muslim, orang-orang yang ahli maksiat yang kaya-kaya ya banyak, dan tidak mungkin. Jadi kaya itu tidak menjadi ukuran orang itu dicintai Allah. Wong Nabi Muhammad itu juga fakir. Bahkan dalam beberapa hadis, orang yang paling dekat dicintai oleh Allah itu orang-orang yang fakir miskin. Itu yang paling dekat dicintai oleh Allah. Karena apa? Karena paling tidak ada media, tidak ada modal untuk berbuat maksiat yang berkaitan dengan harta benda. Kan orang itu kalau punya harta benda banyak, godaannya banyak sekalian untuk melanggar aturan-aturan Allah. Itu kalau orang harta bendanya banyak, ya pengen sering ke hotel, diskotik, miras, itu kan mahal semua. Minum-minum
apa itu pengguna narkoba itu mahal. Jadi belum tentu, sekali lagi, orang kaya itu dicintai oleh Allah. Belum tentu ya bahasanya, bukan selalu, bukan. Karena Nabi Sulaiman kekasih Allah juga kaya. Sayyidina Utsman itu kekasih Allah juga kaya. Tapi pada intinya ukuran dicintai oleh Allah itu tidak selalu diukur dengan kekayaan. Begitu pula kesehatan. Jadi orang itu kalau dicintai oleh Allah, ukurannya bukan diberi sehat, bukan begitu. Banyak orang-orang yang justru diberi sakit oleh Allah ini karena saking cintanya. Nabi Ayub itu ya ahli budikan, Nabi Idris dia sakit-sakit. Jadi belum tentu orang sehat itu dicintai oleh Allah. Belum tentu. Ukurannya tidak pada kesehatan, ukurannya tidak pada harta benda maupun jabatan. Lah apa kemudian ukuran atau cinta Allah kepada manusia, kepada kita? Tanda orang dicintai Allah itu kalau mendapat nikmat itu mau bersyukur, kalau kena musibah itu sabar. Itu tanda-tanda orang dicintai Allah. Jadi baik kesusah maupun lapar, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, itu tidak menghalangi dia selalu dekat kepada Allah, tidak mengurangi dia beribadah kepada Allah. Itu contoh orang dicintai oleh Allah, atau ciri-ciri seseorang dicintai oleh Allah. Jadi kalau sakit itu justru dia dekat kepada Allah. Kalau diberi jabatan tinggi, kekayaan, justru kekayaan jabatannya juga semakin meningkatkan dia mendekatkan diri pada Allah. Harta bendanya digunakan untuk sedekah, untuk perjuangan syiar Islam, ya, dan seterusnya. Itu ciri orang dicintai oleh Allah. Nah, yang kedua, orang itu kalau mengikuti ajaran Rasulullah, fattabi'uni tadi, di samping akan dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Lah dosa itu seberapa diampuni Allah? Tidak ada batasnya. Jadi sebesar apapun dosa manusia, itu sifat maaf Allah jauh di atasnya, seberapapun. Jadi di dalam hadis disebutkan, sekalipun sebanyak dosa di lautan, sekalipun sebanyak gunung-gunung yang ada di muka bumi, dosa orang itu kalau orang mau tobat, itu Allah akan tetap mengampuni. Jadi jangan sampai berprasangka atau putus asa, merasa dosanya banyak, akhirnya justru dia putus asa, dia tidak mau taat kepada Allah. Yakinlah kalau kita tobat, seberapapun dosa kita, Allah akan mengampuni. Makanya ayat ini ditutup dengan wallahu ghafurur rahim. Jadi sungguh Allah ini maha memaafkan, maha mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah maha belas kasihan. Jadi tidak ada pemaaf yang melebihi sifat pemaafnya Allah. Tidak ada makhluk yang mempunyai sifat belas kasihan melebihi belas kasihannya Allah. Nah, ayat ini Bapak Ibu sekalian sekaligus untuk menegaskan bahwa pegangan umat Islam itu tidak hanya Al-Quran, tapi juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jikalau kamu mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Itu namanya dituangkan lewat hadis,
Hadis itu bisa ucapan Rasulullah, bisa takrir Rasulullah. Takrir itu sahabat melakukan, kemudian beliau Rasulullah meridhoi, menetapkan. Itu juga hadis. Yang ketiga, hadis itu adalah tindakan Rasulullah. Jadi hadis itu meliputi tiga itu. Sabda beliau, tindakan beliau, penetapan beliau. Sekalipun beliau tidak ucap, ya, tidak berkata, tidak melakukan, tapi kalau sahabat melakukan, kemudian Rasulullah mentakrir, oh iya itu bener, gitu ya. Rasulullah meridhoi, maka itu adalah bagian dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian di dalam haji wada, beberapa saat sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah bersabda, taraktu fikum amro ini lantudilu mata masaktum bihima kitabullah wa sunnati. Jadi wahai umatku, aku tinggalkan dua pegangan. Kalau kalian berpegangan kepada dua perkara ini, maka niscaya kalian tidak akan tersesat. Dua perkara itu adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya adalah, dua perkara ini kan berbahasa Arab, balaghahnya tinggi dan bisa menjawab semua permasalahan-permasalahan ila yaumil qiyamah, dan juga bisa untuk mengatur tata cara peribadatan, muamalah dan seterusnya. Lah kita orang Indonesia kan bukan orang Arab ini. Loh, bagaimana kemudian kita bisa melaksanakan hukum-hukum atau ajaran-ajaran yang ada di dua ini, Al-Quran maupun hadis? Jawabnya adalah karena kita harus mengakui kita ini orang-orang yang dalam tanda petik bodoh lah. Bodoh, kita itu bodoh, kita orang Indonesia. Bahasa Arab kita kan juga apa ini bisa semua ini. Lah boten sakit gitu, boten sakit. Awak dhewe juga butuh sholat seperti apa? Buka sendiri di Quran ya nggak bisa, mencari di hadis nggak bisa, aturan jual beli juga nggak bisa kan? Permasalahan-permasalahan ribuan, tiap peradaban selalu berbeda-beda. Padahal semuanya sudah dijanjikan Allah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Maka jawabannya adalah kita ini tinggal mengikuti para ulama-ulama yang mempunyai kemampuan, kapasitas untuk mengurai, untuk menjelaskan Al-Quran dan hadis. Dan ini bersanad, jadi kita punya guru, guru kita punya guru, guru kita punya guru. Nanti sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kemudian yang disebut bahwa kita ini wajib bermadhab. Bermadhab itu mengikuti rumusan-rumusan para mujtahid. Mujtahid itu adalah ulama yang mampu mengurai, menafsiri, menjelaskan, menggali hukum langsung dari Quran dan hadis. Kalau tidak, nggak bisa. Nah, dari mana kita? Sehingga kalau ada orang umpama ya, ayo kita kembali ke Quran hadis, nggak sah madhaban begitu ya. Lah coba ditanya saja orang yang bilang seperti itu, dulu sholatnya dapatnya dari mana gitu. Nantilah mesti jawab dia, oh aku diwarai guruku. Lu diwarai guruku loh, jadi zaman bermadhab kan begitu. Karena bermadhab itu artinya mengikuti jalan, mengikuti tata cara orang lain di dalam melaksanakan ajaran-ajaran hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tidak enak cerita nih,
Muslim saat ini itu tidak bermadhab nih, mboten enten. Mesti mengikuti ajaran guru-gurunya. Tentang fikih zakat ya ada gurunya. Mosok buka Quran hadis, lu aku bukai tapi enek terjemahnya dari Kemenak mawin ya jenenge sampean melok terjemah ya Kemenak itu. Nek kono enek tulisannya yang menerjemah adalah dokter Andes siapa, yang menaskih siapa. Jadi bohong kalau ada orang itu mengaku aku tidak bermadzhab-madzhaban, saya langsung ke Quran hadis. Alah gedebles ini. Oh, bahasa Arab kayak orang paham gitu. Dia mesti bermadzhab, artinya dia mengikuti terjemahan orang lain, buku-buku karya orang lain. Inilah yang dimaksud bermadzhab. Lah repotnya kadang orang yang ngomong seperti ini nanti nggak jelas karena dia tidak tahu bahwa ini sesungguhnya yang dia ikuti ini siapa. Yang penting kok Google enek, kok YouTube enek, serampangan bagus sekalian. Dicampur aduk. Kalau kita tidak jelas, jadi kita punya guru. Jadi saya umpama ya saya ya mondoknya di Lirboyo. Guru saya Mbak Abdul Karim. Mbak Abdul Karim itu muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan Mbah Termas. Nanti sampai ke atas gitu, sampai Rasulullah. Jadi ada sanadnya. Ya, ini penting kita sampaikan.